Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yegi Prislawati, NIM G701-19086, kelas C dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding. Yang pertama itu pengertian UDT. Uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Uji disolusi terbanding dilakukan dalam media disolusi dengan pH yang disesuaikan dengan kondisi in vivo, yaitu pada pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Selanjutnya itu tujuan uji disolusi terbanding. Adapun tujuannya yaitu mempelajari perbedaan profil disolusi berbagai obat, analisa yang sudah beredar, dan membandingkan kemiripan atau bioekivalensi antar obat analisa tersebut. Selanjutnya itu syarat uji UDT. Yang pertama itu produk yang tidak memerlukan studi in vivo. Yang kedua itu produk obat kopi yang hanya beda kekuatan, UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Selanjutnya itu mekanisme kerja alat dissolution tester. Adapun prinsip kerjanya yaitu secara umum alat dissolution tester ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan beberapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Selanjutnya monografi obat. Obat yang dipakai ini yaitu obat ofloxacin, yaitu memiliki pH medium 3,3, volume medium disolusi 900 ml dalam asam hidroklorida 0,1 m dengan alat 1:100 rpm dan waktu 39 menit. Harus larut tidak kurang dari 80%. Volume samplingnya itu kurang lebih 20 mikroliter. Panjang gelombangnya itu maksimal 294 nanometer. Berikut adalah syarat keberterimaan pada uji UDT. Di sini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap S1, S2, dan S3. Pada tahap S1, jumlah tablet yang diuji itu sebanyak 0 unit. Dengan kriteria keberterimaan itu, tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Jadi, pada kelompok kami itu menggunakan tablet ofloxacin dengan Q-nya itu yang didapat dari FI edisi 6 itu sebanyak 80%. Jadi 80% ditambah 5% sama dengan 85%. Jadi jika ada nilai Q yang di bawah 85%, maka pada tahap S1 itu tablet itu tidak lulus uji, makanya harus dilanjutkan ke tahap S2. Pada tahap S2 itu jumlah yang diuji itu harus ditambah 6. Jadi kriteria keberterimaannya itu rata-rata dari 12 unit itu S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15. Jadi pada S2 jika tahapnya masih tidak memenuhi standar atau tidak lulus uji, maka akan dilanjutkan ke tahap S3. Dalam tahap S3 jumlah yang diuji itu ditambah 12. Jadi kriterianya itu rata-rata dari 24 unit S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Berikut adalah data inovator atau obat yang kita gunakan yaitu ofloxacin dengan obat pembanding atau obat pengujinya. Selanjutnya kita membuka aplikasi TechBootstrap. Yang pertama itu kita mengklik cross reference file. Ini untuk mencari file obat inovator yang kita gunakan. Di sini kelompok saya menggunakan obat ofloxacin. Kemudian kita mengklik post test file. Di sini untuk
mencari obat yang diuji bersamaan dengan obat inovatornya. Di sini kita menggunakan obat ciprofloxacin. Setelah itu di sini ada bootstrapping parameter. Di sini ada number of bootstrap. Di sini ada angka 5000. Ini adalah ketetapan dari aplikasinya. Lalu ada confidence interval. Di sini bisa dilihat di Pharmacopoeia edisi 6. Untuk ofloxacinnya itu nilai Q-nya sebesar 80%. Jadi 80% itu ditambah 5 menjadi 85%. Selanjutnya itu ada sentimode. Sentimode ini terbagi menjadi dua, yaitu individual values dan dual factor. Untuk yang individual values ini dia digunakan untuk menyusun obat, sedangkan yang dual factor ini dia digunakan untuk menguji obat. Selanjutnya itu ada F2 auto rule. Ini yaitu no auto, one profile, dan profile. Untuk yang no auto itu dia digunakan untuk sampel yang tertentu, tidak harus 80%, sedangkan yang one profile ini digunakan apabila salah satu dari obatnya itu nilai Q-nya hanya 85%, sedangkan yang two profile ini dia digunakan apabila dua obatnya nilai Q-nya harus 85%. Karena obat kelompok kami itu yaitu ofloxacin memiliki nilai 85%, maka kita menggunakan profile. Kemudian kita klik start untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini terdapat F1 dan F2. Nah, F1 itu menunjukkan tingkat ketelitian. F1 itu apabila kurang dari 10%. Jadi semakin kecil F1-nya maka tingkat ketelitiannya semakin besar. Hasil yang kita dapatkan yaitu 31,74. Jadi bisa dikatakan tingkat ketelitiannya itu tidak bagus atau tidak baik. Selanjutnya itu F2. F2 ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemiripan dari obat inovator dengan obat yang akan diuji. Ketentuan F2 itu harus sama dengan 50 atau lebih dari 50. Jadi jika kurang dari 50 berarti tandanya obatnya berbeda. Dari data yang kita dapat, F2 itu sebesar 35,94%. Jadi bisa dikatakan obat ofloxacin itu dengan obat pengujinya itu berbeda atau perbedaannya sangat signifikan. Untuk melihat grafiknya kita bisa mengklik ini. Bisa kita lihat grafiknya pada garis yang berwarna biru ini menunjukkan obat inovator dan garis yang berwarna hitam ini menunjukkan test. Jadi dari grafik yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa antara obat ofloxacin dan obat pengujinya itu tidak memiliki kemiripan atau perbedaannya itu sangat signifikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Diucapkan terima kasih.